4 cara mendapatkan ketenangan. Mudah diingatkan? 4 cara mendapatkan ketenangan. Sekarang banyak orang risau dengan dunia ini. Akhirnya untuk mencari ketenangan dimakannya pil anjing gila. Semua sekarang orang sedang takut. Yang kuliah takut tak lulus, yang sudah lulus takut tak kerja, yang udah kerja takut tak nikah, yang udah nikah takut tak bisa nikah sekali lagi. Ibu jangan dulu tersinggung, suatu istrinya meninggal. Mau marahan. Maka untuk mendatangkan ketenangan, inilah dia judul ceramah ini. 4 jurus mendatangkan ketenangan. Yang pertama, bagaimana supaya kita ini tenang? Jurus yang pertama adalah wudhu. Apa namanya? Wudhu. Sekarang yang diurus orang bukan wudhu, nasi wudhu. Wudhu. Makanya tadi ketika saya sampai di ruangan kantor Pak Kalapas, yang saya tanya, mana toilet? Kalau saya nanya toilet, disangka orang saya mau kencing. Enggak, saya mau berwudu. Tapi sebelum wudu itu kencing dulu. Makanya tak masuk akal ceramah Ustadz ini. Bagaimana pula wudu bisa menenangkan? Ketenangan itu letaknya di mana? Di hati. Yang memasukkan ketenangan ke hati itu siapa? Allah. Allah memasukkan ketenangan kalau orang itu berwudu. Makanya wudu dulu. Sah tak sholat kalau tak berwudu? Tidak. Haji kalau tak berwudu? Tidak sah, karena rukun haji ada tawaf, tidak sah tawaf kalau tidak ada wudu. Oleh sebab itu maka wudu. Ustaz, gimana kalau dia berwudu tapi tak mandi wajib? Bongak lu. Mandi lah dulu. Mandi. Tapi bagi yang tak bisa mandi, maka bisa digantikan dengan tayamum. Tapi kita kaji wudhu dulu. Nah, wudhu yang pertama, ambil air, masukkan ke mulut, namanya madmadah. Yang kedua, sekaligus ke hidung. Masukkan ke hidung, tarik. Insya Allah yang flu-flu, yang pilek-pilek hilang. Tak percaya? Nanti ambil air. Sekarang bisa ambil air, masukkan, tarik kuat. Sakit Pak Ustaz? Iyalah, sakit. Masuk. Maka dengan menarik air ke otak itu membantu oksigen naik ke otak. Ini darah ini menyembur dari jantung. Coba rasa jantung sebelah kiri. Berdegup kan? Yang tak berdegup kasih tahu. Kain kapan siap dah? Jantung ini berdegup, yang disemburkannya ke otak ini oksigen. Oksigen itu dibawa darah. Kalau darah ini tidak sempurna, tersumbat dia karena banyak gula, namanya diabetes mellitus. Atau banyak lemaknya, namanya kolesterol. Maka terhalang dia sampai ke otak, kurang cairan naik ke otak, itulah disebut dengan stroke ringan. Saya sangka macam mau hujan, rupanya ada kamera di atas. Maka dibantu, kita pun segar. Makanya di restoran-restoran orang kaya-kaya yang hebat-hebat, yang mewah-mewah, yang mahal-mahal, ada di situ wastafel. Untuk apa? Sebelum makan cuci muka dulu. Kita pun kalau naik pesawat itu dikasih sama pramugari ada anduk kecil berasap. Bagi yang pertama kali disangkanya roti, dikunyahnya anduk. Padahal anduk kecil itu untuk cuci tangan. Anduk kecil yang berasap itu untuk cuci tangan, cuci muka. Rupanya orang-orang kaya itu cuci mukanya pakai anduk ya. Nah, maka kita pun diajarkan setelah bersih mulut, bersih hidung, bersih muka. Yang dibasuh muka ini mana? Sejengkal ke samping, sejengkal ke atas. Telinga dari paku kiri ke paku kanan. Ini dia paku. Yang telinganya tak berpaku, agak-agak aja. Dari ujung dagu sampai batas rambut di atas, batas rambut yang normal. Kalau ada batasnya di sini, jangan buat satu lebih kemana. Nah, basuh. Habis itu tangan sampai ke siku. Habis tangan sampai ke siku, usap kepala. Usap kepala sedikit aja sah.
usap kepala semuanya sah. Habis itu telinga. Ini banyak juga orang berwudu nih dibasahnya gini-gini telinga. Kan begitu, dibasahkan masuk ke dalam. Jadi telinga itu bersih. Ini kadang ada orang ganteng tengok telinga sarang Spiderman. Kotor jorok. Habis itu kaki. Kaki ini bukan asal siram aja. Ini banyak orang berwudu nih, ibu putarnya keran, sifat-sifatnya. Wailun lil aqab, celaka tumit. Kenapa tumit itu celaka? Karena tumit tak basah. Maka dihidupkan keran, kalau pakai keran, basah semua. Bagaimana celah-celah jari? Celah jari pakai kelingking. Celah, basah semua 3 kali. Selama berwudu itu tak boleh cerita. Waktu air masuk ke mulut, makrifatnya, hakikatnya keluar dosa-dosa mulut. Waktu air membasuh muka, hakikatnya, makrifatnya keluar dosa-dosa biji mata sampai mulut, sampai hidung. Ketika air menyiram tangan, keluar dosa dari jari-jari tangan. Ketika air mengusap kepala sampai ke telinga, keluar dosa-dosa isi otak kepala sampai keluar dari lubang telinga. Ketika air menyiram kaki, keluarlah dosa-dosa dari celah jari-jari kaki, bersih. Artinya dosa bersih, tapi utang tak lunas. Pula habis wudu, kapan kau bayar? Udah bersih dah. Bersih. Lalu kemudian berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Selama berwudu tak boleh cerita. Jangan waktu wudu itu cerita. Ini banyak orang ketika wudu cerita. Itulah kamu udah bilang sama aku. Jangan. Akhirnya mampus lah kau kan. Waktu berwudu itu kalau ada orang ada cerita diam. Gimana kamu? Bersih. Nah, Ustaz, saya kata dokter kemarin yang datang ke lapas, kata dia tak boleh wudu. Kenapa kau tak boleh wudu? Saya ini kena penyakit Pak Ustaz. Apa penyakitnya? Penyakit saya ini penyakit tulang akut. Jadi kalau kena air mati, carilah tanah. Ini tanah ini tak bisa untuk tayamum karena basah. Carilah tanah yang agak-agak kering, cium dulu, jangan sampai bau cium kucing-kucing. Dah bersih, ambil koran, letakkan, lalu sekali pukul sekali tayamum, tepukkan ke tapak tangan, tembus. Ini sebetulnya tayamum sama wudhu ini mesti dipraktekkan, tapi karena waktu kita tak cukup, ambil tanah, letakkan di atas koran, pukul. Habis itu tepuk tangan, habis itu hembus, tepukkan, hembus. Begitu cara tayamum. Bukan tanah itu diambil gini-gini juga. Nah, pukul, tepukkan, hembus, sapukan muka. Nyapunya ke muka. Ini debu yang ada di sini jangan sampai mustakmal. Kalau mustakmal dia tak boleh. Mustakmal artinya udah dipakai, tak boleh. Air bekas wudhu dipakai lagi, tak boleh dalam mazhab Syafi'i. Maka begitu juga debu di ujung-ujung jari ini tak boleh mustakmal. Maka debu ini harus 1 kali pakai. Sekali saja. Tepuk, pukul, tembus sekali saja. Dah. Baru kemudian untuk tangan. Kalau dia pakai jam, pakai cincin, buka sampai ke siku. Sekali lagi, pukul, tepuk, hembus, debu dibagi 3, 1, 2, 3, 1 ke bawah, yang ini di dalam, yang ini di sini, 1, 2, 3, ini juga begitu, 1, 2, 3, cukup, tidak pakai kumur-kumur. Yang pula tanah itu diambil sini. Bagi yang tak bisa mandi wajib, maaf cakap, yang sakit di ruang ICU, di rumah sakit, maka cukup tayamum. Maka setelah itu barulah berdoa kepada Allah. Tengok hebatnya wudhu. Baru selesai wudhu, sirup pun datang. Siapa yang bilang wudhu tak makbul? Masya Allah, tabarakallah. Tak pula jadi. Maka bagus sebelum makan tuh berwudu. Ada ulama dari Turki, hebat otaknya, cerdas, hafal dia
dia Kamus Al-Muhit. Kamus Al-Muhit 2 kali Quran tebalnya. Ketika ditanya orang, namanya Said Nursi. Hei Said Nursi, ya kenapa otakmu bukan main cerdas, bisa kau hafal itu Kamus Al-Muhit tak lupa? Kata dia, kau makan biasa aja, minumku pun biasa aja, kenapa kau hebat? Emakku sebelum menyusukan aku berwudu dulu. Ibu sebelum menyusukan anak berwudu dulu. Terlambat pengajian Ustaz, anak udah semester 3. Cucu lah. Itu maka anak-anak tuh hebat otaknya. Sebelum menyusukan anak wudu dulu. Mak-mak sekarang enggak, sebelum menyusukan anak hidupkan lagu dangdut. Makanya anak tuh mau melompat aja bawahnya. Nah, inilah hebatnya wudu. Ternyata saya pergi ke rumah sakit, di depan rumah sakit tuh ada banner baleho. Di sini balehonya tulisannya kamar anak-anak, kamar lansia. Oh, anak-anak sama lansia dekat. Tapi di rumah sakit ada tulisan gambar jari 5, tulisannya cuci aku dong. Apa pula maksud cuci aku dong? Rupanya dari jari kelingking keluar virus membuat batuk. Dari jari ini keluar virus membuat demam. Dari jari ini keluar virus membuat tifoid. Dari ini keluar virus. Rupanya ujung jari kita ini virus penyakit. Maka ketika dicuci bersih. Maka kita diajarkan cuci tangan, cuci tangan. Badan bersih, mata bersih, otak bersih, telinga bersih, tapi hati masih kotor. Maka dibersihkan hati dengan doa. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Oh, besar gambar saya. Muhasabah diri menuju pribadi yang beriman, bertakwa, humanis dan religius. Itu judul ceramah hari ini rupanya. Saya robah pula 4 mendatangkan ketenangan. Tidak apa-apa, kita senggol-senggolkan sedikit. Bagaimana mungkin kita mau bertakwa, humanis, religius kalau kita tidak tenang? Maka berwudu. Bagi yang sudah berwudu, alhamdulillah. Bagi yang belum berwudu, nanti sebelum sholat wudu dulu. Ustaz Somad udah wudu? Udah, saya sudah wudu. Tapi jangan gara-gara saya ceramahkan jaga wudu lalu menahan kentut sampai biru muka. Ya mau kentut aja. Datang kawan sebelah, mak lain baunya nih. Mohon maaf friend, terlepas pula tadi. Jadi jangan ditahan sampai mau geletar. Ya mau kentut aja. Kebetulan dilarang di sini mengambil air berwudu. Tidak kan? Bebas, wudu bersih. Wudu. Cuman hati-hati. Kalau terkencing jangan sampai terpercik. Tadi di pintu toilet kamar mandi Pak kantor Kalapas disediakan sendal di luar. Sediakan sendal. Di tempat WC pakai sendal. Kenapa? Karena tapak kaki yang menginjak bekas kencing itu yang membuat kita was-was. Datang setan berisi, wudu kau tak sah, wudu kau tak sah. Jadi kerja setan ini suka berbisik-bisik. Ayatnya jelas, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Suka dia berbisik, wudu kau tak sah, wudu kau tak sah. Makanya kalau ada kawan yang suka berbisik, itu setan. Diam kau setan. Cara menghilangkan bisikan setan, jangan kasih pintu dia berbisik, maka pakai slot. Di tempat wudhu tadi masuk pakai kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Setan menunggu di pintu. Ini pintu WC, setan nunggu. Kalau ada orang masuk, dia ikut masuk ke dalam. Kalau kita baca doa, dia tak jadi masuk. Setan itu udah mau masuk dah. Udah dihidupkannya HP-nya, dia mau streaming. Ibu-ibu tadi yang masuk WC tak baca doa, udah di streamingkannya ke seluruh channel setan. Setan-setan udah nonton Instagram. Kayaknya hati-hati nanti masuk ke WC, baca langkah kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tadi ada air bak, ada air mengalir, saya tampung air mengalir.
Karena saya takut mungkin air bak tadi entah ada masuk cicak, entah ada masuk najis, entah mandi masuk, takut menjadi air mustakmal, kita tampung air. Nah, bersihlah dia, bersih mata, bersih kepala, bersih otak, bersih hati. Ketika sudah suci tadi, turunlah malaikat menenangkan ketenangan ke dalam hati. Ini pokok pangkal yang pertama. Ustaz, kenapa saya payah tenang? Mungkin wudukmu belum sempurna.